Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Muktasib Billah SPD. Tak lupa pula yang kami hormati Ibu peserta pengimbasan pelatihan pembelajaran mendalam tingkat SD tahap 2 yang kali ini dilaksanakan di SDN Pantai Makmur, yaitu hasil dari pelatihan pembelajaran mendalam tingkat SD tahap 2 yang pada sebulan yang lalu telah saya laksanakan di SDN Satria Jaya 02, yaitu bertempat di Tambun Utara. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya sebagai peserta pelatihan pengimbasan pelatihan pembelajaran mendalam tingkat SD tahap 2 akan melaksanakan kegiatan pengimbasan siklus 1 yang kali ini dilaksanakan di sekolah masing-masing, yaitu di SDN Pantai Makmur 01. Baik, untuk yang pertama foto dulu Bu. Ini adalah background yang kami siapkan untuk pengimbasan pelatihan pembelajaran mendalam tingkat SD tahap 2 yang bertempat di SDN Pantai Makmur 01 Tarumajaya Bekasi, yang kami laksanakan yaitu pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Baik Bapak Ibu, materi pengimbasan pada hari ini tentunya tentang deep learning atau pembelajaran mendalam, yang tentunya mengapa sih harus deep learning? Mengapa sih deep learning sebagai solusi untuk pembelajaran kita dalam proses pembelajaran, yang mana tentunya pembelajaran mendalam ini sangat penting kita terapkan di dalam kelas, ya. Baik, untuk lebih jauhnya tentunya kita tahu, ya, harus kita tahu apa sih tujuan pembelajaran mendalam. Nah, tujuan pembelajaran adalah pembelajaran mendalam menciptakan suasana belajar, ya, yang mana deep learning mempunyai 3 prinsip pembelajaran. Pertama, meaningful, berkesadaran, ya, kemudian menggembirakan, kemudian nanti ada joyful learning, yang mana 3 prinsip pembelajaran ini bisa kita peroleh dari peserta didik kita dengan merujuk pada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan mewujudkan 8 profil pelajar Pancasila dan 8 dimensi profil lulusan. Itu adalah tujuan dari DL, Deep Learning, pembelajaran mendalam. Baik Ibu, next selanjutnya. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita, nah ini adalah inti, ya, inti dari pembelajaran deep learning. Sebelum kita tahu lebih jauh, kita harus tahu apa sih pembelajaran deep learning itu. Pembelajaran deep learning adalah pendekatan holistik yang menekankan pada konsep secara mendalam. Artinya, pembelajaran mendalam ini bukan hanya kita mengarahkan peserta didik kita bukan hanya menghafal. Nah, deep learning ini justru kita harus terapkan, sangat penting untuk mewujudkan pengalaman belajar nanti berawal dari memahami, kemudian nanti mengeksplorasi, kemudian nanti terakhir merefleksi. Nah, itu adalah ciri dari pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam adalah pendekatan, bukan metode, ya. Kemarin juga PPG ada yang bertanya, Ibu, sebenarnya deep learning itu metode atau pendekatan sih? Nah, solusi yang terbaik bahwa deep learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran dalam proses pembelajaran, bukan metode.
Ya, jadi pembelajaran deep learning itu adalah pembelajaran yang mengedepankan konsep meaningful, joyful learning. Ada satu lagi berkesadaran, menggembirakan, satu lagi bermakna. Ya, meaningful, joyful learning. Jadi pembelajaran mendalam itu mempunyai prinsip 3, ya, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Itu dari segi arti. Kemudian apa sih prinsip utama dalam pembelajaran mendalam? Nah, tadi. Pertama, yang harus kita terapkan dalam proses pembelajaran kita, yang pertama adalah jika pembelajaran kita, proses pembelajaran kita dikatakan DL atau deep learning 1, kategorinya adalah berkesadaran. Jadi kita mengarahkan peserta didik kita untuk sadar. Oh, gue lagi sadar nih ya. Aku lagi sadar belajar, memahami pemahaman yang baru. Aku sadar memahami pengetahuan baru. Itu yang pertama. Dan ini dalam taksonomi Bloom, bahwa memahami ini adalah meaningful. Bagaimana konsep bermakna kita terapkan dalam pembelajaran kita? Nah, misalkan kayak kemarin kebetulan saya menjadi model guru untuk di kelompok saya mengambil proses fotosintesis. Nah, di dalam fotosintesis itu ada yang namanya memahami pertama, memahami ya, karena memang deep learning itu salah satunya setelah kita mengetahui 3 prinsip, lalu kita menganalisa, lalu kita hasilnya ada 3. Hari ini kita belajar tentang fotosintesis ya. Kita kasih tahu pemahaman. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan sendiri oleh daun yang perantara sinar matahari. Nah, itu adalah pemahaman yang kita berikan kepada peserta didik kita. Itu adalah konsep memahami. Kemudian bagaimana mengaplikasi setelah kita memberi pengetahuan yang baru, terus mereka akhirnya menganalisis, pada akhirnya mengaplikasi. Arti mengaplikasi dalam DL, deep learning, adalah kita mengkaitkan dalam konsep yang nyata. Oh, ternyata setelah kita proses menjaga tumbuhan ini, itu yang namanya aplikasi dengan kehidupan yang nyata. Yang ketiga, menggembirakan, joyful learning. Setelah mereka mengamati, mereka langsung mengkaitkan dengan konsep yang nyata dengan lingkungan mereka, pada akhirnya mereka merasa senang. Makanya ciri DL adalah ketika kita melihat anak-anak, kita memberi materi, nggak lemes, pusing, ibu itu mulu. Nah, itu belum DL. Makanya ciri dari deep learning itu ketika mereka, ibu saya bertantang bu, lagi-lagi kasih soal bu, kasih soal saya merasa senang bu, iya bu kayak gitu bu, caranya kayak begitu bu. Nah, itu adalah ciri khusus dari joyful learning. Kalau kita sudah di antara 3 ini sudah kita rasakan, barulah kita bisa dikatakan bisa menerapkan DL, deep learning, pembelajaran mendalam. Itulah prinsip utama dalam pembelajaran mendalam. Selanjutnya, nah ini aja mereka, kira-kira mereka sudah memahami apa belum ya pengetahuan yang kita berikan. Nah, dalam proses memahami kita harus tahu, kita harus punya mitra belajar ya. Kayak kemarin ciri dari deep learning, saya mengambil fotosintesis. Dalam video pembelajaran saya panggil Bu En ya. Bu En itu adalah sebagai penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu adalah mitra pembelajaran saya dalam tema yang saya berikan dalam fotosintesis. Itu salah satunya ya. Makanya dari itu kita harus bisa memberikan pemahaman awal bahwa materi yang kita berikan harus terkait dengan mitra lingkungan yang ada di sekitar kita. Setelah kita tahu arti deep learning, kemudian prinsip apa sih yang harus kita terapkan dalam deep learning, tadi udah 3. Kemudian apa yang harus kita wujudkan? Ya ini dari pengalaman belajar siswa. Kira-kira saya sudah berada di DL nggak sih, di deep learning seperti Bu Nur ya, modul 7 ya. Modul 7. Modul berapa Ibu? Saya dari 1 sampai 7. Setiap 1 hari 2 modul yang saya kerjakan. 1 modul ada 4 kegiatan, luring 1, luring 2, luring 3, dan tes akhir. Itu dalam 1 modul. Nah,
Dari 7 modul ini saya rangkum seperti ini. Yang paling penting, makanya suruh ngambil video. Sebab pengimbasan ini adalah pengimbasan saya yang paling penting adalah pertama pengertian DL, deep learning apa, kemudian prinsipnya apa, kemudian tadi aplikasinya apa dalam pembelajaran, kemudian yang terakhir assessment dalam DL. Nah ini sebenarnya kemarin banyak yang bertanya kepada bagi mahasiswa PPG, Bu, saya sulit ini gimana sih menentukan assessment dalam RPP kita. Kalau kita menggunakan deep learning ada 3 assessment yang harus kita kerjakan dan tertulis di dalam RPP kita. Itu adalah ciri dari DL, RPP mendalam. Ini juga saya sudah rangkum. Ternyata assessment learning itu adalah assessment penilaian sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran. Nah, nanti bisa kita terapkan, boleh dengan tugas kita, boleh jurnal. Oh, berarti jurnal itu adalah assessment as learning atau field assessment. Nah, kemarin Ibu Ayu juga bertanya nih, Bu, kira-kira RPP saya pakai checklist nggak? Nah, ini jawabannya Bu Ayu. Dalam DL adalah kalau kita terapkan checklist, ya tulis checklist, karena memang nanti di RPP-nya tidak ada checklist, tidak bisa diterapkan. Tetapi di dalam DL ini harus kita terapkan, ya. Makanya ada 3. Itu yang pertama, as learning sebagai pembelajaran. Ya, DL seperti apa yang jelas? Perbedaannya di dalam RPP DL itu pertama harus ada mencetuskan dimensi profil lulusan atau DPL. Yang kedua kita tulis adanya kemitraan pembelajaran atau adanya pemanfaatan digital. Nah ini ya. Terus adanya pengalaman belajar yang tadi ada proses mengalami, memahami. Nah di dalam proses memahami itu di RPP itu harus kita tulis. Nah di kegiatan inti apa aja yang proses memahami? Contohnya anak-anak hari ini kita belajar tentang fotosintesis. Ibu dengarkan, Ibu mau jelaskan fotosintesis. Refleksi pembelajaran tentunya ada stimulus respon dari mereka. Kira-kira mereka joyful learning atau tidak. Kalau sudah joyful learning, maka itulah dikatakan sebagai DL, deep learning. Baik Bapak Ibu, ya. Setelah RPP, setelah kita tahu bahwa arti pembelajaran deep learning, prinsipnya ada 3, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian kita harus arahkan siswa kita ke dalam pengalaman belajar mereka, yang tentunya mereka harus bisa memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan itulah, kalau sudah seperti itu, kita harus goes to pembelajaran Mandala. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya, hasil pelatihan pembelajaran mendalam tingkat SD tahap 2 yang hasilnya saya sudah melaksanakan pengimbasan di sekolah saya sendiri di SDN Pate Mawar 01, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Oktober jam 09.30 sampai dengan selesai. Demikianlah pengimbasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu, sebelum